Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Semoga semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Dalam pertemuan kali ini kita akan belajar tentang pubertas dan kesehatan alat reproduksi. Namun sebelum belajar jangan lupa berdoa dulu ya. Semoga ilmu yang akan kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Dan jangan lupa bagi anak-anak yang belum mensubscribe channel ini, tolong segera di-subscribe ya untuk perbaikan channel ini ke depan supaya lebih baik lagi. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya anak-anak tidak ketinggalan video-video pembelajaran berikutnya. Baik anak-anak, sekarang kita mulai belajar tentang pubertas dan kesehatan reproduksi. Materi ini adalah materi muatan pembelajaran IPA yang terdapat di buku tema 6 dan tema 7 buku paket kurikulum K13. Materi yang akan kita pelajari adalah KD 3.2 yaitu menghubungkan ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan dengan kesehatan reproduksi. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai yang pertama, dengan menyimak video pembelajaran ini, siswa diharapkan dapat memahami makna pubertas dengan benar. Yang kedua, dengan menyimak video pembelajaran ini, diharapkan siswa dapat menyebutkan ciri-ciri pubertas dengan tepat. Nah, mungkin anak-anak bertanya, apa itu pubertas? Pubertas adalah masa perubahan yang ditandai dengan pertumbuhan dan perkembangan secara pesat menuju kedewasaan. Jadi di sini ada dua faktor yang menandakan seseorang memasuki masa pubertas, yaitu adanya pertumbuhan dan perkembangan secara pesat. Apa perbedaan pertumbuhan dan perkembangan itu? Pertumbuhan adalah bertambahnya ukuran berat dan tinggi badan. Jadi kalau anak-anak sejak kecil sampai sekarang beratnya, besarnya dan tinggi badannya bertambah, berarti kita sudah memasuki suatu proses yang bernama pertumbuhan. Kemudian bagaimana dengan perkembangan? Apa perkembangan itu? Kalau perkembangan adalah perubahan kecakapan, kematangan fisik, emosi dan pikiran menuju dewasa. Jadi titik berat dari proses perkembangan adalah adanya perubahan perilaku dan emosi serta cara berpikir menuju kedewasaan. Selain itu di sini juga ada kematangan fisik, artinya ada organ-organ yang ada dalam tubuh kita yang mulai berfungsi sebagaimana mestinya. Tanda atau ciri-ciri pubertas yang akan kita pelajari ada dua, ada ciri primer dan ciri sekunder. Ciri primer adalah ciri yang tidak tampak oleh mata kita, karena ciri ini berhubungan dengan berfungsinya organ-organ yang ada dalam tubuh kita. Jadi yang bisa tahu adalah diri kita sendiri. Sedangkan ciri sekunder adalah ciri yang tampak, artinya bisa dilihat oleh semua orang dalam kehidupan sehari-hari. Ciri primer pubertas pada pria. Seorang pria dinyatakan mulai pubertas apabila pria tersebut sudah mengalami suatu peristiwa yang bernama mimpi basah. Jadi kalau anak-anak laki-laki misalnya suatu saat tidur kok mimpi indah, kemudian saat bangun melihat di celananya ada cairan putih susu yang kental seperti susu kental manis dengan bau yang khas, itu adalah cairan sperma yang menandakan bahwa seorang laki-laki sudah memasuki masa pubertas. Mengapa itu terjadi? Hal tersebut terjadi karena alat reproduksi pria, tepatnya testis, ini sudah mulai berfungsi atau menghasilkan sel sperma. Nah, apabila sel sperma dalam kantung testis ini sudah penuh, maka akan dikeluarkan secara alami melalui proses yang namanya mimpi basah. Sedangkan pada wanita, ciri primer seorang wanita dikatakan memasuki masa pubertas apabila wanita tersebut sudah mengalami menstruasi.
Jadi kalau suatu saat anak-anak wanita melihat di celana dalamnya ada bercak darah merah, itu adalah darah menstruasi. Jadi anak-anak tidak usah khawatir. Mengapa menstruasi bisa terjadi pada wanita? Menstruasi tersebut terjadi karena organ tubuh wanita, tepatnya di ovarium, ini sudah berhasil memproduksi sel telur. Seiring dengan mematangnya sel telur, maka dinding rahim atau endometrium ini akan menggumpal. Apabila sel telur yang masuk ke rahim tidak dibuahi, maka gumpalan-gumpalan dinding rahim ini akan luruh dan keluar melalui vagina berupa gumpalan atau cairan darah. Darah inilah yang dinamakan darah menstruasi. Kalau tadi ciri-ciri primer, sekarang kita akan belajar ciri-ciri sekunder. Ciri sekunder pubertas pria yang pertama adalah dada membidang. Seorang pria yang sudah mulai pubertas biasanya dadanya mulai berotot atau kekar. Berikutnya, suara menjadi lebih besar atau lebih berat. Tumbuh jakun di leher, alat kelamin bertambah besar dan panjang, tumbuh rambut di area tertentu. Kalau pada laki-laki bisa berupa kumis, janggut, jambang, bulu di ketiak atau rambut di ketiak, serta rambut yang ada di sekitar alat kelamin. Sedangkan ciri yang terakhir adalah peningkatan produksi kelenjar minyak dan keringat yang menyebabkan bau badan dan menimbulkan jerawat jika anak-anak tidak rajin menjaga kebersihan. Sedangkan ciri sekunder seorang wanita memasuki masa pubertas yang pertama adalah payudara membesar. Payudara yang membesar ini diciptakan Tuhan dengan tujuan menyiapkan seorang wanita untuk menjadi seorang ibu yang kelak akan menyusui anaknya. Ciri yang kedua adalah pinggul melebar. Sama seperti payudara yang membesar, pinggul melebar ini diciptakan oleh Tuhan dengan tujuan untuk memudahkan seorang ibu apabila nanti melahirkan anak-anaknya. Kemudian suara semakin tinggi atau melengking. Seorang wanita yang memasuki masa pubertas berbeda dengan laki-laki. Kalau laki-laki suaranya semakin berat, tapi kalau wanita kebalikannya. Suara seorang wanita yang memasuki pubertas justru semakin tinggi atau melengking. Kemudian tumbuh rambut di ketiak dan sekitar alat kelamin. Dan peningkatan produksi kelenjar minyak dan keringat yang menyebabkan bau badan dan jerawat jika anak-anak tidak pandai-pandai menjaga kebersihan tubuh. Ciri yang keempat dan kelima ini hampir mirip atau bahkan sama dengan yang ada di ciri sekunder seorang pria. Bedanya pada wanita tidak tumbuh kumis maupun janggut atau jambang. Demikian anak-anak video pembelajaran kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.